Mbak, sampean dari mana ya? Tadi dari rumah kebetulan Oh, sama siapa? sama temen, cuman temennya lagi apa? Ada urusan lain, jadi dia tinggal di sini. Wah, gimana kabarnya Mbak? Baik, tapi sedikit ada masalah. Ada masalah ya? Oh ya, jadi sebelum kita melakukan konseling pada malam hari ini, perlu Mbak Siwi ketahui terlebih dahulu bahwasannya konseling pada malam hari ini itu ada asasnya Mbak. Jadi kita mempunyai asas kerahasiaan, asas keterbukaan, di mana di situ kita menjaga rahasia tentang cerita yang Mbak ungkapkan nantinya. Terus untuk asas keterbukaan sendiri perlu Mbak ketahui terlebih dahulu bahwasannya Mbak Sili bebas mengungkapkan apa yang Mbak Sili rasakan, apa yang sedang dirasakan juga enak. Jadi tidak usah sungkan-sungkan. Silakan monggo. Ibu di sini siap mendengarkan dan tidak akan bocor kemana-mana. Jadi sebelum kita mulai, Ibu kasih waktu dulu ya, karena Ibu ada perkenalan di sini. Nanti Ibu kasih waktu 35 menit. Apabila nanti waktunya tidak nutut, bisa kita lanjut pertemuan selanjutnya ya Mbak ya. Baik Mbak, silakan diceritakan apa masalah yang Mbak Suri hadapi. Oh baik, jadi gini Bu, saya itu kan sekarang sudah ini apa? Menempuh pendidikan di perguruan tinggi kuliah kan. Nah, terus sebenarnya dari saya sendiri itu ya mau yakin gitu loh, cuman ada omongan dari lingkungan sekitar loh tentang kejadian saya kan sekarang cuma tinggal sama ibu terus sama kakak. Ayah saya meninggal saat saya sampai SMA, jadi saya melanjutkan kuliah ini kan menggunakan KIP. Tapi dari tetangga-tetangga saya itu banyak yang ngomong kayak, ngapain sih kuliah, kamu tuh cuman apa sih, mau apa ya, menyusahkan gitu loh, menyusahkan ibumu gitu. Kamu tuh nggak bakal bisa jadi apa-apa, kamu nggak bakal bisa sampai selesai. Dan saya otomatis mendengar perkataan itu, saya cemas lah, saya pasti kepikiran. Tadi Mbak Sidi bilangnya cemas ya, kayak kepikiran gitu. Berarti di situ bisa Ibu tarik permasalahannya, bahwasanya Mbak Sidi di situ ada rasa ketidakpedulian dan adanya kecemasan pada diri sendiri. Apa Mbak Sidi pernah mendengar langsung orang itu bilang? Kalau untuk mendengar langsung sih nggak pernah, cuman ya namanya juga orang-orang lah Bu ya, pasti kayak omongan dari satu orang tuh pasti nyampe gitu kan. Oh, iya. Dan pernah juga nyampe ke ibu saya tuh, jadi ya itu makin gimana ya, kacau, cemas gitu, jadi kayak mikir apa iya ya aku nggak bisa, kalau iya nanti aku nggak bisa gimana gitu loh. Oh iya, tadi Mbak Sri bilang ya, bahwasanya takut kalau saya nggak bisa gimana gitu kan ya. Mungkin bisa Mbak Sri, oh ya tadi Mbak Sri bilang katanya apa saya bisa seperti itu kan ya. Karena ada omongannya seseorang yang membuat diri Mbak Sri ini cemas, kayaknya saya nggak bisa kayak gitu kan ya. Mungkin dari situ buat motivasi dari apa yang mereka katakan, alah paling nggak bisa, biayanya dari mana, gini. Tetapi semua orang itu kan pasti punya jalan sendiri-sendiri ya, punya takdir sendiri-sendiri, dan kita ada usaha ya kan, otomatis kita bisa ngambil usaha kita itu, bisa ngambil buahnya nanti. Kita sekarang nanam, suatu saat kita akan memetik buahnya kan gitu. Biarlah orang berkata apa, tapi mungkin dari situ perasaan Mbak Siwi gimana setelah mendengarkan orang ngomong seperti itu? Apa ingin kayak
saya harus tetap semangat gitu, apa ya udah berhenti aja kayak gitu. Kalau untuk perasaan seperti itu gimana, kadang 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 ya saya bilang kayak, alah saya lo pasti bisa gitu, kayak saya kan punya ini apa, perbandingan lain lah ya Bu ya, saya kayak semikir dia aja lo bisa kayak gitu ya, saya pasti bisa gitu. Tapi terkadang kalau emang lagi gimana ya, lagi bener-bener cemas bingung gitu ya, pasti mikirnya gitu, apa saya berhenti aja ya gitu. Tadi Mbak Zul bilangnya asli saya bisa, bilang saya pasti bisa kan gitu. Itu aslinya sudah menanamkan motivasi tersendiri di diri Mbak Zul sendiri. Aslinya Mbak Zul udah tahu jawabannya, ya kan? Mbak Zul udah tahu jawabannya. Bahwasanya Mbak Zul itu aslinya bisa, cuma karena ada perkataan orang lain yang membuat diri Mbak Zul itu cemas, jadi Mbak Zul merasa kayak berhenti aja Mbak ya kan kayak gitu ya. Tapi karena dorongan orang lain seperti itu kan Mbak Zul melihat seseorang yang di bawah Mbak Zul. Kadang kita harus seperti itu, kita harus melihat seseorang yang ada di bawah kita, karena belum tentu orang yang hanya sekali terkadang kalau tidak ada kemauan untuk berpendidikan ke selanjutnya tidak akan bisa kan gitu. Tetapi kalau kita meskipun kita nggak punya apa-apa tapi kita mau berusaha ya kan, entah kita ikut jalur beasiswa, entah kita ikut kerja atau apa, kan kita bisa meraih itu kan. Nah, mungkin gitu sih Mbak ya. Menurut Mbak Siwi sendiri, apabila Mbak Siwi itu kayak termotivasi, iya ya saya bisa, gimana perasaan Mbak Siwi? Apa tetap mempertahankan kuliahnya dan kayak membuktikan kepada mereka bahwasanya emang bener saya bisa gitu loh? Apa mikir ya udahlah, aku berhenti aja ya kayak gitu? Kalau ketika saya berpikir positif ya, lebihnya positif. Ketika saya berpikiran positif, pasti saya lebih tenang, pastinya lebih tenang. Ya berpikirnya gitu, ya saya pasti bisa. Saya nanti bakal bukti ini sama kalian. Ini loh saya yang kalian hina dulu gitu. Saya bisa sekarang. Gitu. Ya sih sesekali berpikir seperti itu. Ya sekarang Mbak Siwi bandingkan saja lah, ibaratkan kayak gitu ya, kayak tadi itu kita mengibaratkan seseorang yang di bawah kita ya kan, ternyata masih banyak seseorang yang lebih parah dari kita. Jadi kan kalau dari situ kita melihat diri kita ke bawah, otomatis kita akan termotivasi, iya ya untung saya bisa sampai sekarang, saya harus berjuang gitu, entahlah orang ngomong apa, karena nggak penting apa yang mereka omongkan untuk diri kita kan gitu. Seharusnya apa yang orang lain katakan itu buat motivasi untuk diri kita, bukan menjadi kita tambah down. Kalau kita tambah down atau tambah menyerah, nah pasti seseorang akan bilang nah kan bener gitu. Tetapi kalau Mbak Siwi bilang orang bilang gini tanpa situ berusaha sampai di titik sukses itu tadi, seseorang akan bilang oh ternyata yang saya katakan itu salah kan gitu. Jadi dia menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi kalau Mbak Siwi yang berhenti di titik itu, dia akan bilang saya benar kan gitu ya Mbak ya. Baik, apa dari apa yang Ibu berikan sedikit tadi bisa membuat diri Mbak Siwi itu lebih tenang, apa masih ada yang mengganjal gitu? Untuk saat ini alhamdulillah sudah sedikit tenang karena arah dari Ibu meskipun tadi cuma sedikit yang Ibu beri masukan, semoga bisa bermanfaat buat diri Mbak Siwi untuk kedepannya. Nah, semoga kecemasan yang dialami Mbak Siwi ya tidak berkelanjutan gitu ya Mbak ya. Terima kasih Mbak untuk karena sudah ingin mengungkapkan apa yang dirasakan Mbak, dan Mbak ya juga merasa lebih enteng lah, lebih tenang gitu. Jadi semoga konseling pada malam hari ini bisa sukses. Kalau misal ada lain hari ada apa ya, ada yang ingin diungkapkan, monggo silakan datang ke sini, sampai bisa hubungi saya atau lewat IG apa lewat web apa.
Iya Bu, baik. Saya juga terima kasih atas waktunya Ibu sudah mau menyempatkan waktunya untuk melakukan konseling pada malam hari ini bersama saya. Sama-sama ya. Ya sudah Bu, saya mau izin untuk pulang Oh iya karena Mbak. belum ada acara. Terima Baik, kasih Bu. ya sama-sama.